Oke, baik kepada siswa kelas 12, kita lanjutkan materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama rangkaian resistor, kemudian yang kedua rangkaian induktor, dan yang ketiga adalah rangkaian kapasitor. Oke, selamat pagi kepada siswa kelas 12. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu rangkaian arus bolak-balik. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa rangkaian arus bolak-balik ini terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor. Ya. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah rangkaian resistor. Untuk rangkaian ini kita hubungkan sumber tegangan bolak-balik pada rangkaian dengan resistor. Jadi tegangan bolak-balik pada rangkaian itu memiliki fase yang sama dengan arusnya. Ya. Jadi ini adalah gambar sederhana dari rangkaian resistor. Dia terdiri atas satu resistor, kemudian sumber tegangan bolak-balik. Ketika dihubungkan sumber tegangan bolak-balik ini dengan resistor, maka arus akan memiliki fase yang sama dengan tegangannya. Kalau dikatakan dia memiliki fase yang sama, berarti sefase lah itu. Ya. Oke, inilah gambar arus dan tegangan pada resistor yang sefase. Jadi ketika pada saat tertentu, misalnya pada detik tertentu, arusnya bernilai maksimum, arus yang ini ya, maka tegangan juga maksimum. Ketika arus bernilai 0, tegangan juga 0. Dan ketika arus bernilai negatif, tegangan juga bernilai negatif, maka dikatakan mereka sefase. Ya. Oke. Jadi rumusnya adalah I kan V dibagi R. V kemarin yang kita pelajari adalah Vm sin omega T dibagi dengan R. Maka IR-nya sama dengan Im sin omega T. Im itu apa? Im itu adalah arus maksimum. Kemudian tegangan pada resistor dirumuskan ini Vm sin omega T. Jadi inilah kalian masukkan untuk membagi R, maka dapatlah hasilnya Im sin omega T. Setelah kita belajar tentang rangkaian resistor, kita lanjut ke rangkaian induktor. Jadi gambar rangkaian induktor kira-kira secara sederhana seperti ini. Kalau induktor itu simbolnya L, kemudian bentuknya seperti kumparan seperti ini, dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ini. Jadi berbeda dengan resistor. Kalau resistor itu memiliki hambatan R, kalau dia induktor itu memiliki hambatan yang namanya reaktansi, ya, reaktansi. Jadi sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Itu bergantung pada frekuensi sudut dan induktansi diri dari induktor itu. Jadi dirumuskan XL itu omega L. XL itu reaktansi induktif, L itu induktansi induktor. Ya. Oke, nanti kalian pelajari lagi supaya lebih dalam. Kemudian grafik antara tegangan dan arus ini tidak sefase. Jadi ketika tegangannya bernilai 0, arusnya masih negatif. Ketika tegangannya sudah bernilai maksimum, arusnya masih 0. Jadi ketinggalan selalu arus dibanding tegangan sebesar 90 derajat, maka dia tidak sefase. Berdasarkan grafik terlihat bahwa tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum, seperti saya jelaskan tadi. Begitu sebaliknya. Artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode. Berarti seperempat periode, satu periode itu kan 360 derajat.
Jadi kalau seperempat periode itu adalah seperempatnya 360, berarti 90 derajat. Maka dirumuskan I sama dengan Vm sin omega T kurang setengah V. Kurang setengah V itu artinya arus itu tertinggal 90 derajat dibanding tegangan, yaitu arti negatif ini. Oke, kita lanjut yang ketiga, kapasitor. Gambarnya seperti ini, dia terdiri atas satu kapasitor, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, ya. Oke. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Jadi besarnya kapasitor untuk menghambat arus itu namanya reaktansi kapasitif, ya. Yang dirumuskan Xc sama dengan 1 dibagi omega C, ya. Xc itu adalah reaktansi kapasitif, sedangkan C adalah kapasitas kapasitor. Ini adalah grafik antara tegangan dan arus untuk kapasitor, di mana arus mendahului tegangan 90 derajat, berarti kebalikan dari induktor tadi, ya. Oke, ini penjelasannya. Jadi dirumuskan seperti ini, ya.